Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari KTT G20 di Brasil. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya global dalam menanggulangi perubahan iklim dan transisi menuju energi terbarukan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat usai pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Tadi kan memulai lawatan pertamanya dengan bertemu Sekjen PBB. Tadi apa saja sih Pak yang ditekankan Pak? Jadi Sekjen PBB sangat menghargai sikap Indonesia dalam berbagai masalah, terutama masalah climate change. Indonesia sangat mendukung upaya-upaya untuk mengambil langkah-langkah ya, mengurangi emisi karbon, dan Indonesia memang kita berniat dan kita punya rencana dan kita punya kemampuan untuk benar-benar menuju energi terbarukan, renewable energy. Kita sangat punya potensi dan sangat mampu, renewable dan green. Jadi kita nanti dari sumber-sumber energi, geothermal, hidro, kemudian panas matahari, dan terutama dari tanaman, bioenergy, biofuel. Jadi kita sangat mendukung. Beliau berharap kita terus, Indonesia dipandang cukup penting sekarang, dan beliau berharap Indonesia terus mengambil sikap yang proaktif dan mendukung. Saya jawab bahwa kita akan mendukung sikap PBB, kita akan mendukung sikap beliau, Sekjen PBB. Beliau punya sikap yang penuh dengan prinsip. Juga masalah Palestina, beliau juga punya sikap yang tegas, penuh prinsip, mengutamakan hukum internasional. Tadi bicara soal Palestina juga ya Pak, Ya. upaya utama untuk mencapai target tersebut itu apa Pak yang nanti Indonesia melakukan langkah? Masalah apa? Energi yang terbarukan itu. Iya, kita menuju bahwa kita nanti berharap net zero emission. Kita menuju ke situ. Ya. Pak Prabowo tadi kan disebut oleh Pak Sekjen Antonio bahwa Indonesia ini adalah strategic partner Pak, gitu, dan diharapkan kehadiran Indonesia. Nah, apakah Bapak berencana nanti ke depannya juga bakal istilahnya selalu hadir gitu Pak ya di UN General Assembly agar Indonesia lebih hadir gitu Pak? Ya, kita lihat perkembangan ya, tentunya saya fokus sebetulnya ya, bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama saya harus fokus untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri, ya, domestik. Saya kebetulan begitu saya dilantik ada G20, ada APEC, jadi saya harus datang, dan juga karena G20 dan APEC itu berdekatan dan jauh, kalian saya manfaatkan untuk mampir ke beberapa negara, Tiongkok, Amerika. Nanti pulang dari sini saya akan ke Inggris untuk ketemu, bicara masalah ekonomi juga, kemungkinan kita bisa narik investasi. Dan dari situ saya juga berusaha untuk mampir di Timur Tengah, beberapa negara di Timur Tengah. Hanya kita lihat apakah tanggalnya cocok atau tidak. Tapi saya ingin segera pulang sebetulnya. Tanggal undang ya Pak? Terima kasih. Pak, kalau yang G20 sedikit Pak, mungkin apa sikap Indonesia nanti akan disampaikan di G20 besok? Ya, kita tetap akan menyuarakan bahwa perekonomian dunia sangat tergantung stabilitas, dan kita mendorong stabilitas, mendorong perdamaian, tapi terutama mendorong
the rule of law. Ya, oke, terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, Mimi Idayana calon wakil Bupati Sidoarjo nomor urut 1 pingsan saat mengikuti debat calon bupati dan calon wakil bupati yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo di sebuah hotel di pusat kota. Mimi ambruk saat di waktu jeda, beruntung Mimi yang berpasangan dengan calon bupati Subandi segera mendapatkan penanganan tim medis. Mimi yang mengenakan kemeja biru awalnya tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Ia berdiri di samping kiri calon Bupati Subandi. Namun pada jeda pertama, Mimi kemudian ambruk. Mengetahui hal tersebut, sang suami Rahmat Muhajirin yang duduk di barisan depan langsung berlari ke arah istri. Dengan cepat Rahmat Muhajirin langsung menggendong Mimi lalu dibawa ke sudut ruangan. Nampak beberapa petugas medis yang bersiaga langsung memberikan pertolongan kepada Mimi, kemudian dibawanya ke rumah sakit terdekat. Subandi mengatakan sebenarnya Mimi telah merasakan kondisi yang tidak fit sebelum mengikuti acara debat, namun Mimi memaksakan untuk datang. Seluruh masyarakat Sidoarjo, mudah-mudahan wakil kita, calon terbaik bupati wakil bupati kita, mudah-mudahan Allah selalu doakan, mudah-mudahan dan segera sembuh lah. Ya, hari ini pingsan, ya mudah-mudahan hari ini baru rumah sakit dan segera terobati, biarkan dan bisa aktivitas kembali. Tadi disampaikan waktu itu debat atau lagi istirahat. Dia lagi istirahat, mulai berangkat sudah pusing. Kepalanya sudah pusing, sudah tidak enak. Ya, yang mudah-mudahan kita doakan yang terbaik untuk Kabupaten Sidoarjo. Ya, saya yakin Sidoarjo butuh orang yang betul-betul memiliki komitmen dan ikhlas untuk membangun Sidoarjo. Ya. Lansori melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan membahas tentang kesepakatan para pemimpin dunia untuk menarik pajak bagi para super rich di dunia. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda bersama kami di Tera News. Meski menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satu adalah wacana untuk menarik pajak bagi para super rich dunia. Tapi para pemimpin negara anggota G20 saat di Rio de Janeiro, Brasil,
tak bisa sepenuhnya sepakat untuk sejumlah isu global yang dihadapi saat ini. Salah satunya adalah terkait perang Ukraina dan di Gaza serta isu iklim. Di Brazil, Presiden Joe Biden, Presiden Prabowo Subianto, dan para kepala negara G20 lainnya mengakhiri KTT mereka yang terakhir pada hari Selasa. Mereka menandatangani pernyataan bersama atau komunike yang menggarisbawahi berbagai isu penting bagi negara-negara Global South seperti Indonesia, termasuk perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan juga pajak bagi para kaum terkaya di dunia. Pertanyaan yang menjadi fokus utama para diplomat di sini adalah seberapa kuat komitmen Amerika Serikat terhadap isu-isu ini. Karena Januari nanti akan ada pemerintahan baru di bawah Donald Trump yang sering menyebut perubahan iklim sebagai hoax dan selama masa jabatan pertamanya menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian iklim Paris. Ia juga pada masa jabatan pertamanya memangkas pendanaan untuk program bantuan luar negeri. Terkait proposal pajak wajib 2% pada warga terkaya dunia yang akan digunakan untuk menangani kemiskinan, ada dinamika menarik. Presiden sayap kanan Argentina Javier Milei menolak usulan Brazil tersebut setelah mengunjungi Donald Trump. Namun dilawan oleh Brazil dan akhirnya G20 setuju dengan pernyataan akan berupaya memastikan bahwa individu dengan kekayaan sangat tinggi akan dikenakan pajak secara efektif. Terkait berbagai konflik global dunia, khususnya Ukraina dan Gaza, komunike ini sebetulnya mengecewakan bagi pihak Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Mirip dengan komunike G20 India tahun lalu, komunike ini menyoroti penderitaan dan dampak negatif perang Ukraina terhadap perekonomian global. Jika Anda ingat, G20 Bali 2022 berakhir tanpa komunike karena adanya konflik mengenai isu ini. Terkait Gaza, komunike ini menyoroti penderitaan dan dampak negatif perang, mendukung gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, menegaskan hak warga Palestina menentukan nasib sendiri dan komitmen terhadap solusi dua negara. Namun tidak menyebutkan hak Israel untuk membela diri, sesuatu yang selalu didorong oleh Amerika Serikat di berbagai forum global. G20 memang terdiri dari negara-negara G7 ditambah Rusia, Cina, dan berbagai negara Global South sehingga komunike memang lazimnya tidak tajam dan memuaskan semua pihak. Saya Patsy Widakuswara dari Rio de Janeiro, Brazil, VOA News. Dunia maya dua dimensi tampaknya akan segera ditinggalkan seiring dengan munculnya dunia meta atau metaverse yang seiring disebut sebagai pergeseran digital berikutnya. Di metaverse, para pengguna bisa bekerja, berbelanja, bermain game, atau bahkan menonton konser secara 3 dimensi. Apa itu metaverse? Sejumlah perusahaan teknologi dan lainnya menggambarkan metaverse sebagai tempat di mana dunia nyata akan bercampur dengan dunia digital melebihi yang ada kini. Tapi selain itu, right now we are essentially hearing the first whispers of a metaverse, and there is very little to say like this will be the future. All we're really doing is really at the brainstorming phase of what should it look like. Istilah metaverse mengacu pada dunia imersif 3 dimensi yang bisa dibandingkan dengan dunia layar yang masih 2 dimensi yang kita alami pada saat ini. It's not just looking at video or even virtual reality on your screens or through displays, but really having a kind of a digital layer, if you will, thrown on top of the entire world. The great thing about the metaverse is it captures the point that it's all connected. It's like the internet that you walk into. Salah satu yang mengandalkan metaverse adalah Facebook, yang belum lama ini mengubah nama perusahaannya menjadi Meta dan membuka Meta Store. Di sini pengunjung bisa mencoba headset realitas virtual, bermain dengan bermacam perangkat, dan berkontemplasi dengan metaverse. You want to go the moon, maybe it's hard for every people, but in the metaverse, just a second, and then you go to the moon. Sejumlah orang melihat metaverse sebagai tempat nongkrong bersama teman. I would like to be in a virtual chat room with my friends for, 4+ hours. If I could have that level of immersion where I could be connected constantly in my room or wherever I please, that would be the main draw for me. Menurut pengamat, akan makan waktu bertahun-tahun bagi metaverse untuk terwujud sepenuhnya. Tapi untuk saat ini, banyak orang sedang mempertimbangkan apa yang selanjutnya akan terjadi dalam kehidupan digital mereka.
Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri tayangnya saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.